di mana menggunakan F kali X kali Y sama dengan Y sama dengan 0 menjadi dot Y sama dengan 0 dan persamaan keduanya yaitu dot Y sama dengan 0. Nah, untuk koordinat kartesian yaitu X sama dengan X cos theta dikurang Y sin theta. Maka Y sama dengan min X sin theta dikurang Y cos theta. Nah, untuk energi kinetiknya yaitu kita masukkan persamaannya T sama dengan 1/2 dikali M dikali dot X kuadrat ditambah dot Y kuadrat. Nah, untuk energi potensialnya kita masukkan persamaan V sama dengan M kali G Y sama dengan Mg dikali min X sin theta dikurang Y cos theta. Maka kita masukkan persamaan Lagrange-nya yaitu L sama dengan T dikurang V. Kita masukkan persamaan yaitu 1/2 dikali M dikali dot X kuadrat ditambah dot Y kuadrat. Lalu ditambah Mg dikali X sin theta ditambah Y cos theta. Nah, sama dengan D per dt dikali dot L per dot Q itu dikurang dot L per dot Q sama dengan lambda kali dot F per dot Q. Maka koordinat X-nya sama dengan dot F per dot X sama dengan 0 sama dengan M dot X kurang Mg sin theta sama dengan 0. Maka M dot X-nya sama dengan Mg sin theta. Nah, untuk koordinat Y-nya dot F dikurang dot F di per dot Y itu sama dengan 1 sama dengan M dot Y dikurang Mg cos theta itu sama dengan lambda dikali 1. Nah, untuk dot Y-nya sama dengan 0 itu sama dengan M dikali 0 dikurang Mg cos theta itu sama dengan lambda. Maka di sini lambda sama dengan min Mg cos theta sama dengan N sama dengan min lambda sama dengan min dikali min Mg cos theta. Maka di sini N-nya menjadi Mg cos theta. Baik, di sini kita lanjut pada soal yang kedua. Soalnya, sebuah tongkat diputar pada titik asal dan disusun berputar pada bidang horizontal dengan kecepatan sudut konstan yaitu 0. Nah, sebuah bola bermassa M meluncur tanpa gesekan sepanjang tongkat. Misalkan R adalah posisi radian manik, temukan kuantitas kekal E yang diberikan dalam persamaan 6.52 dan jelaskan mengapa besaran itu bukan energi mekanik. Nah, di sini yang diketahui itu adalah kecepatan sudut konstan yang diputar di titik asal pada bidang horizontal, lalu massa bola, kemudian posisi radial manik. Lalu ditanya tentukan kuantitas kekal E. Baik, penyelesaiannya yaitu koordinat busur R karena Pi sama dengan W dipaksakan konstan, maka di sini T-nya sama dengan 1/2 dikali M dikali dot R kuadrat ditambah R kuadrat dikali W kuadrat. V-nya sama dengan 0, maka di sini L sama dengan T dikurang V. Kita masukkan dia punya persamaan yaitu 1/2 dikali MR kuadrat ditambah 1/2 MR kuadrat dikali W kuadrat. Nah, di sini kita masuk D per dt lalu dikali do L per do dot R itu dikurang do L per do R itu sama dengan 0. Maka M dot R dikurang MRW kuadrat itu sama dengan 0. Nah, R-nya itu sama dengan W kuadrat dikali R dan E-nya itu dot R dikali do L per do R.
do dot R lalu dikurang dengan L. Maka di sini do L per do dot R-nya itu sama dengan M dot R. Nah, dot R-nya itu sama dengan do L per do dot R itu sama dengan M kali dot R kuadrat. Maka di sini E-nya sama dengan M dot R kuadrat dikurang 1/2 dikali MR kuadrat ditambah 1/2 dikali MR kuadrat dikali W kuadrat. Maka E-nya itu sama dengan 1/2 dikali M dot R kuadrat dikurang 1/2 M dikali W kuadrat dikali R kuadrat. Maka DE per DT yaitu sama dengan MR dot R dikurang MW W kuadrat dikali R dot R sama dengan M dot R itu dikali dengan dot R dikurang W kuadrat R itu sama dengan 0. Maka E totalnya sama dengan T sama dengan 1/2 M dot R kuadrat ditambah 1/2 dikali M R kuadrat kali W kuadrat. Maka di sini E-nya sama dengan 1/2 dikali M dot R kuadrat dikurang 1/2 MR kuadrat dikali W kuadrat. Maka E total dikurang E yaitu sama dengan MR kuadrat W kuadrat tidak sama dengan 0. Jeda dulu. Lalu jelaskan mengapa besaran ini bukan energi mekanik. Nah, mengapa energi ini bukan energi mekanik? Karena energi mekanik total manik yaitu E total adalah T ditambah V, di mana E total sama dengan 1/2 M dot R kuadrat ditambah 1/2 dikali M R kuadrat dikali W kuadrat. Nah, di sini pada suku kedua antara E horizontal dan E total, kendala yang bergantung waktu, yaitu tongkat dipaksa berputar dengan W konstan oleh agen eksternal atau motor atau tangan. Secara teknis, posisi manik dalam ruang kartesian bergantung pada waktu melalui theta sama dengan WT. Lalu yang kedua itu usaha oleh tongkat. Saat manik bergerak menjauh secara radial, yaitu R-nya bertambah, tongkat harus memberikan gaya normal, yaitu gaya tangensial, untuk menjaga kecepatan sudut tetap konstan. Nah, gaya ini melakukan usaha pada manik. Lalu yang ketiga itu hukum kekekalan. Karena ada usaha luar yang masuk ke sistem manik, energi manik itu sendiri tidak kekal. Namun, fungsi Hamiltonian atau E tetap konstan karena transformasi koordinatnya itu tidak bergantung waktu secara eksplisit dalam bentuk fungsi R. E hanyalah sebuah konstanta matematika dari gerak yang muncul dari formalisme energi, sedangkan energi fisik manik tersebut meningkat seiring bertambahnya R karena dipompa oleh putaran tongkat. Baik, sekian saja penjelasan yang saya berikan. Terima kasih.